Pernah nggak merasa aturan cinta itu misterius? Bahwa sekeras apapun kamu berusaha, beberapa hal tetap nggak masuk akal. Bagaimana jika saya katakan bahwa perselingkuhan seringkali tidak ada hubungannya dengan seberapa menarik diri kamu, seberapa baik kehidupan seks kalian, atau bahkan seberapa dalam kalian saling mencintai? Itu betul-betul benar. Psikologi modern telah menemukan polanya, mengungkap bahwa perselingkuhan mengikuti 3 pola yang mengejutkan, dan memahaminya bukan tentang menanamkan ketakutan, melainkan tentang membangun hubungan yang tak tergoyahkan. Pemicu pertama, bukan kebosanan, bukan kurangnya cinta. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih halus. Pengabaian emosional. Ini bukan tentang pertengkaran besar yang dramatis. Ini tentang kematian oleh 1000 luka potong kecil. Respons baik yang tidak sungguh-sungguh ketika mereka bercerita tentang harinya sementara kamu sibuk dengan ponsel. Tanggapan yang setengah hati terhadap antusiasme mereka. Genggaman tangan yang ditolak karena kamu terlalu lelah. Tanpa disadari, kita bisa membuat pasangan merasa tidak terlihat di rumahnya sendiri. Dan alam membenci kekosongan ketika orang lain muncul yang benar-benar mendengarkan yang mengajukan pertanyaan lanjutan dan membuat mereka merasa dilihat. Perhatian itu bisa memabukkan. Perbaikannya bukan liburan mewah, tapi momen-momen mikro. Letakkan ponselnya, benar-benar dengarkan. Tunjukkan ketertarikan yang tulus. Tindakan kecil ini adalah polis asuransi terbaik untuk hubungan kalian. Nah, pemicu kedua bahkan lebih mengejutkan, fantasi pelarian. Seringkali, orang tidak mencoba lari dari pasangannya. Mereka mencoba lari dari diri mereka sendiri. Versi diri yang merasa membosankan, mudah ditebak, atau tersisat. Sebuah perselingkuhan menawarkan ilusi kesempatan untuk merasa spontan, diinginkan, dan hidup lagi. Inilah sebabnya sering terjadi pada transisi kehidupan. Setelah punya anak di usia paruh baya, saat pergantian karier, penawarnya, jadikan hubunganmu landasan untuk tumbuh, bukan sangkar. Dukung mimpi satu sama lain. Coba hal baru bersama. Jadilah tempat di mana kalian berdua bisa berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terakhir, pemicu ketiga, paradoks keintiman. Inilah bagian yang aneh. Semakin aman perasaan kita, semakin kita mungkin mendambakan kebaruan. Komitmen yang dalam terkadang bisa membuat kita terlalu hati-hati, terlalu mudah ditebak. Kita berhenti mengambil risiko dan berasumsi kita tahu segalanya tentang pasangan. Sementara itu, seseorang yang baru menawarkan sensasi dari hal yang tidak diketahui. Itu seperti perbedaan antara membaca ulang buku favorit dan membuka novel baru yang mendebarkan. Tapi inilah rahasianya. Kamu bisa memiliki misteri itu di dalam hubunganmu. Ajukan pertanyaan baru. Bagikan mimpi yang tersembunyi. Ciptakan petualangan besar dan kecil. Jalan-jalan bersama, belajar bersama. Tetaplah selalu penasaran tentang orang yang kamu cintai yang terus berubah. Memahami ini bukan tentang kontrol, ini tentang kreasi. Menciptakan hubungan yang begitu kaya secara emosional, begitu dinamis, dan begitu penuh dengan koneksi genuin sehingga melirik ke tempat lain kehilangan daya tariknya. Dan jika kamu telah melakukan semua ini dan masih disakiti, dengarkan saya baik-baik. Itu adalah cerminan dari dirinya, bukan kamu. Tidak ada yang salah dengan kamu. Kapasitasmu untuk mencinta masih ada, utuh, dan kamu akan menemukan seseorang yang menghormatinya. Jadi, bagian mana yang paling beresonansi denganmu? Pola mana yang membuatmu berpikir? Beritahu saya di komentar. Dan jika ini memberimu perspektif baru, tekan tombol suka dan subscribe untuk lebih banyak wawasan tentang psikologi cinta yang indah dan kompleks. Sekarang, buatlah sesuatu yang amazing.